Mari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, tentunya adik-adik saat ini kita bersukacita karena saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus melakukan ibadah bersama-sama, walaupun ibadah itu dilakukan secara virtual. Adik-adik, tentunya adik-adik selama seminggu ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, ya. Ada kegiatan belajar, kita membantu orang tua, dan banyak tentunya yang adik-adik lakukan. Nah, semuanya itu apa yang kita sudah lakukan dan kerjakan, kita tetap bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan hingga pada saat ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kita menyakiti hati Tuhan, hati orang tua kita, teman-teman kita, tentunya itu membuat sedih hati Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik kita bersama-sama mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah.
berlimpah kasih setia. Kita akan membaca Mazmur pasal 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik terhadap kehidupan kami saat ini, di mana saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan saat ini pula kami akan mendengarkan cerita yang baru. Dan Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kakak mau bertanya nih. Adik-adik ada yang pernah diejek atau dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan? Misalnya, kamu yang rusakin mainanku. Pasti kamu kan? Kalau adik-adik mengalami hal seperti itu, bagaimana perasaan adik-adik? Marah, sedih, atau malu? Kalau seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita membalasnya kah? Atau kita membela diri? Atau diam aja? Atau nangis? Nah, adik-adik, ada seseorang yang dihina, diejek, tapi dia diam aja. Siapa dia? Kita dengarkan cerita kakak. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Iya, cerita minggu lalu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu ketika selesai berdoa, Yudas bersama orang-orang yang jahat datang menangkap Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa kemana? Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Di mahkamah agama itu dia diadili. Nah, orang yang diadili itu adik-adik adalah orang yang bersalah. Di mahkamah agama itu ada imam besar, ada imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Orang-orang banyak datang karena mereka mau melihat Tuhan Yesus. Mereka mau mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, karena mereka berpikir, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu bersalah. Nah, banyak orang-orang di sekitar itu yang memberi saksi palsu. Apa itu saksi palsu? Dia berkata bohong. Iya, kamu kemarin begini. Mereka berkata palsu, bersaksi palsu tentang Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus membalas atau membela diri? Tidak. Tuhan Yesus diam saja. Tuhan Yesus diadili, tapi dia tidak bersalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenarkan dirinya, dia tidak membela diri. Tuhan Yesus diam saja. Lalu imam besar merasa heran. Orang ini kok diam aja? Semua yang dituduhkan kok diam aja? Karena Tuhan Yesus diam saja, mahkamah agama lalu bertanya, benarkah kamu Mesias anak Allah? Apakah Tuhan Yesus diam aja lagi? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus menjawab imam besar. Apa jawabnya? Iya, saya Mesias anak Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menjawab, iya, saya Mesias anak Allah, karena Tuhan Yesus memang Tuhan.
Tuhan Yesus memang Mesias, Dia anak Allah. Tuhan Yesus menjawab itu untuk memberitahukan kepada imam besar dan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus menjawab itu, apakah imam besar senang dengan jawaban Tuhan Yesus? Tidak, dia semakin marah. Karena dia semakin marah, dia geram, dia mengoyakkan bajunya. Lalu dia berkata, dia menghujat Tuhan, dia menghujat Allah, dia harus dihukum mati. Keputusannya apa? Tuhan Yesus dihukum mati. Lalu semua orang-orang di sekitar itu, pasukan-pasukan yang ada di sekitar itu, dia memukuli, dia mengejek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membalas? Tidak. Tuhan Yesus dia diam dan dia menerima keputusan itu. Tuhan Yesus sabar, Tuhan Yesus menerima keputusan itu, dan dia mau mengampuni orang-orang di sekitarnya yang telah berlaku jahat kepadanya. Adik-adik, kita mencontoh kepada Tuhan Yesus, kita harus sabar dan kita juga belajar tulus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus menerima semua penghukuman itu karena kasih-Nya bagi kita. Dia tidak bersalah, tetapi dia menerima penghukuman itu karena dia mengasihi kita. Dia menanggung dosa kita, sengsara kita, karena dia begitu mengasihi adik-adik, kakak, dan semua orang. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini berjudul Tuhan Yesus di Mahkamah Agama. Terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai ayat 65. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Adik-adik juga di rumah ya, sama-sama kita membaca. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah.
Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terdekat." Malah para pengawal pun memukul dia. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Nah, firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu dan masuklah ke pelatarannya. Untuk itu kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk persekutuan kami pada saat ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau telah mempertemukan kami dalam namamu. Kami telah beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, kami mohon kepadamu, Engkau tetap memberkati kami anak-anak sekolah minggu, di dalam pertumbuhan kami, di dalam permainan kami, di dalam kami belajar. Tuhan Yesus, Engkau jaga kami, peliharakan kami terus. Walaupun saat ini kami masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, kami mohon kepadamu, Engkau tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan terus peliharakan kami, supaya kami tetap boleh sehat dan kuat untuk menjalani hari-hari kami. Kami berdoa buat papa mama dalam mendidik membesarkan kami. Juga kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang setia mengajar kami. Kiranya Engkau berkati mereka dalam segala aktivitasnya, pekerjaannya. Kiranya Tuhan pakai mereka dalam memuji memuliakan namamu, melayani Engkau. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini tidak bisa bergabung dengan kami, baik yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan sehingga mereka boleh kembali sehat dan kami boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Juga yang masih malas, Tuhan ingatkan supaya dia kembali boleh bersama-sama kami untuk beribadah bersama. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman kami Pinako yang berduka atas kehilangan teman kekasih kami EL
Kiranya Tuhan memberkati teman kami Kinako, memberkati Bapak Mama El, dan juga segenap keluarga, bahkan kami semuanya yang berduka atas kepergian teman kami, kekasih kami El. Biarlah kiranya kekuatan, penghiburan yang asalnya daripadamu menguatkan kami untuk menghadapi duka ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sepanjang minggu ke depan, biarlah kami boleh lalui, dan di minggu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu, berkumpul kembali, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari Minggu. Ini doa kami Bapa, syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat kita, mari kita angkat pujian mengikut Yesus keputusan. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.